Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, apa kabarnya? Kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam penyertaan Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan untuk ibadah Minggu tanggal 10 Oktober 2021 dan akan saya bacakan teksnya, tetapi terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan untuk ibadah Minggu tanggal 10 Oktober 2021 diambil dari kitab Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi topik dari khotbah ini adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dalam kehidupan kita ini, tidak ada seorang pun yang tidak pernah menghadapi masalah. Semua manusia pasti pernah menghadapi masalah. Bahkan kadangkala masalah yang satu belum selesai, tetapi sudah timbul masalah yang lain. Sehingga membuat kita mengalami penderitaan dan akhirnya kita kehilangan semangat dalam menghadapi hidup ini. Penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup seseorang karena Tuhan sedang menguji, membentuk, mendewasakan, dan memurnikan kualitas hidup seseorang itu agar semakin berkenan kepadanya. Ayub, seorang yang saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan juga, tidak luput dari proses pemurnian. Penderitaan yang dialaminya silih berganti dalam hidup Ayub, membuat Ayub menderita secara fisik maupun psikis, kehilangan semua harta bendanya, kehilangan anak-anaknya. Ayub sendiri mengalami sakit barah yang busuk. Para sahabatnya menuduh Ayub telah melakukan kejahatan di hadapan Allah, sehingga ia layak menerima hukuman itu. Dan istrinya pun mengejeknya dengan mengatakan, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Namun Ayub bersikukuh bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Ayub menjawab istrinya,
Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Penderitaan yang dialami menurut Ayub itu merupakan ujian iman. Ia pun mengalami kemenangan yang membuat ia timbul seperti emas, sebab Tuhan mengetahui jalan hidupnya. Kedekatan Ayub dengan Allah membuat ia berani menyatakan bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Ayub berani menyampaikan keluh kesahnya. Dan pada akhirnya Ayub sebagai manusia biasa pernah mengutuki hari kelahirannya, bahkan ada saat-saat ia ingin mati saja. Namun keistimewaan Ayub adalah Ayub tidak pernah mencari pertolongan dari yang lain. Ayub tetap percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasnya. Sedangkan kita, kalau kita mau jujur, penderitaan yang kita alami sesungguhnya tidak seberapa dibandingkan yang dialami oleh Ayub. Namun sering sekali membuat kita mempertanyakan keberadaan Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan. Maka kita akan berkata, mengapa Tuhan begini ku alami? Apa salahku? Apa dosaku? Di manakah Engkau Tuhan? Bahkan tidak jarang manusia itu menjauhi Allah, bahkan meninggalkan Allah, lalu mencari pertolongan dari kekuatan yang lain. Ada sebuah ilustrasi ketika suatu malam ada seseorang bermimpi sedang berjalan bersama dengan Tuhan di tepi pesisir pantai. Setelah berjalan jauh, orang tersebut melihat ke belakang dan tampaklah berjajar 4 telapak kaki di sepanjang pesisir pantai itu. Sepasang jejak telapak kaki adalah jejak telapak kakinya sendiri, dan sepasang lainnya adalah telapak kaki Tuhan. Tetapi pada saat perjalanan semakin berat, angin menerjang, ombak menghempas pesisir pantai tersebut. Yang tampak di sepanjang pesisir itu hanya sepasang telapak kaki saja. Orang itu terheran-heran dan ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa sekarang yang kelihatan di sepanjang pesisir itu hanyalah sepasang telapak kakiku saja? Di manakah telapak kakimu, Tuhan? Tuhan menjawab, anakku, itu adalah telapak kakiku. Engkau telah begitu lelah dalam perjalanan ini. Sebab itu aku menggendong kamu. Kamu tidak perlu berjalan lagi. Akulah yang berjalan untukmu. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan yang penuh pergumulan dan penderitaan ini, sering kita merasa sendirian. Sering kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, tidak memperdulikan kita. Sehingga kita marah, kita protes kepada Tuhan, kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Namun setelah kita membaca teks ini, apapun keadaan kita saat ini, mungkin beban kita semakin berat, mungkin masalah kita belum selesai, tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan pasti menyelesaikan apa yang ditetapkan atas hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Ayub
mengarahkan pengharapannya kepada Allah. Ayub mengharapkan Allah bersedia mendengarkan pembelaan dirinya, bahkan berkenan pula menjawabnya. Ayub yakin ia tidak bersalah. Ayub juga yakin jika Allah memeriksanya, maka Allah pun akan menemukan demikian bahwa ia tidak bersalah. Ayub merasa yakin bahwa Allah akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya kepada Ayub. Artinya, penderitaan pasti akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Penderitaan yang dialami Ayub membuat ia tidak berdaya. Kemahakuasaan Allah tidak berubah dan tidak ada yang bisa menghalanginya dalam bertindak. Tentu siapapun pasti akan gemetar dan ketakutan terhadapnya. Namun Ayub tidak mundur, sebab ia yakin Allah akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya kepada Ayub. Maka melalui teks ini ada beberapa pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini harus kita ingat, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Bergumul dengan penderitaan, baik secara fisik maupun rohani, memang tidak mudah. Penderitaan akan lebih berat jika orang-orang terdekat kita, mungkin apakah itu sahabat kita, apakah itu saudara kita, apakah itu keluarga kita, tidak bersimpati dengan penderitaan kita, mungkin kita akan semakin berat menghadapinya. Bahkan mungkin mereka tidak mau tahu akan penderitaan kita, bahkan mungkin menjauh. Dan ada pula yang melontarkan fitnah atau gosip yang salah, seperti yang pernah dialami oleh Ayub dari para sahabatnya yang telah menuduhnya bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan sehingga ia harus mendapatkan hukuman dari Allah. Saat kita merasa sendiri di tengah penderitaan, ketika menghadapi masalah yang berat, tentu jauh lebih baik ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita datang mencari Tuhan sebagai penolong kita, percayalah bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita berjuang sendiri menghadapi masalah dan penderitaan tersebut. Karena itu, jangan pernah tinggalkan Allah di dalam hidupmu. Seperti di dalam teks ini dikatakan, apa yang dilakukan oleh Ayub, kita juga akan melakukannya. Ikutilah terus jejaknya, ikutilah terus jalannya, jangan menyimpang dan jangan melanggar perintahnya. Yakinlah bahwa Allah akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya dalam hidup kita, agar kita memperoleh sukacita kembali. Yang kedua dikatakan adalah, mengapa Ayub dapat kuat dan sabar menghadapi ujian tersebut? Tentu karena keyakinan bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya. Kita bisa berkemenangan seperti Ayub yang mengalami kemenangan kalau kita punya keyakinan bahwa Tuhan tahu jalan hidupku. Seperti dalam ayat 10 tadi dituliskan, sebab ia tahu jalan hidupku. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi kita tidak boleh khawatir. Kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Apa yang Dia janjikan pasti akan dipenuhi, sebab Dialah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan.
Dia mengetahui segala jalan hidup kita. Yang ketiga dan yang terakhir, Yesus juga mengalami penderitaan yang hebat dan mati untuk memberi keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Mengapa Yesus harus mati untuk membayar pengampunan Allah dan manusia? Jawabannya adalah keyakinan bahwa manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari genggaman dosa itu dengan kekuatannya sendiri, dengan perjuangannya sendiri. Penderitaan yang kita alami membuat kita gemetar ketakutan, membuat kita putus asa, membuat hidup kita seperti dipenuhi kegelapan. Namun, seperti Ayub yang mengalami kemenangan, semua harta miliknya yang sempat hilang dikembalikan 2 kali lipat. Anak-anaknya yang mati, tubuhnya yang penuh sakit bara, Tuhan pulihkan kembali. Kekayaannya dikembalikan, diberikan kembali keturunan, diberi kesehatan dan umur yang panjang, hingga ia sempat melihat anak dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Kemenangan diperoleh oleh Ayub karena dia tetap setia kepada Tuhan walaupun di dalam penderitaan yang hebat. Kemenangan dan pemulihan yang demikian juga akan kita peroleh ketika kita tetap menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam situasi dan keadaan yang bagaimanapun hidup kita, hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ia tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikian juga kasih-Nya tidak akan pernah berubah kepada kita. Karena itu, percayalah tetap kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kemenangan dan bisa keluar dari setiap permasalahan dan penderitaan hidup seperti yang dialami oleh Ayub. Amin. Kita kembali berdoa. Segala pujian dan hormat kemuliaan kami sampaikan kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Betapa Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau mengetahui segala jalan hidup kami. Kami percaya Engkau akan menuntun hidup kami dalam semua musim kehidupan. Demikian juga kami akan belajar tetap setia kepadamu ya Tuhan, di saat berkekurangan maupun berkelimpahan, sebab darimulah kami menerimanya. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka yang sedang terbaring lemah karena sakit. Berilah kesembuhan dan kesehatan bagi yang bergumul karena penderitaan yang mereka hadapi. Bagi yang berduka, Tuhan kasihanilah mereka. Berilah kekuatan dan penghiburan agar mereka tetap memiliki pengharapan yang hidup kepada Kristus Yesus Juru Selamat. Amin.